Mohon maaf, kita sambil membaca firman Tuhan dengan berdiri. Kita membuka di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 dan sampai 20. Matius 28, kita baca terlebih dahulu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jikalau sudah kita menemukan perikopnya, mari kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Perintah untuk Beritakan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah bagi setiap kita yang dipanggil Tuhan, diundang Tuhan untuk datang di dalam persekutuan umat Tuhan Imamat yang Rajani, sebagai orang-orang yang dipilih, dipanggil, diselamatkan. Nah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita semua bisa bertukar mimbar untuk seluruh G3 Cibukansai khususnya ya, tidak sampai di Kanto juga. Nanti setahun sekali baru dengan hamba-hamba Tuhan yang dari Kanto ke Kansai akan ke Kanto. Sebelumnya saya kembali, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Sebastian Kabilius Marpaung, itu lengkapnya. Bisa Bapak Ibu panggil saya Sebastian saja atau Marpaung saja juga tidak apa-apa. Begitu ya. Tapi saya sudah sebenarnya tak kentara lagi Bataknya. Sudah nggak kental lagi gitu ya. Karena udah mix dengan Jawa. Karena ibu saya ada sedikit Jawanya gitu ya. Orang dari Malang tapi tidak kemalangan. Ya, dan suka dengan apel di sana gitu ya. Daerah yang cukup sejuk. Dan kami bersyukur saya berkeluarga, dikaruniai hanya satu istri saja. Cukup. Dan juga dengan dua anak gitu ya. Satu umur 10 tahun laki-laki, yang satu lagi umur 6 tahun perempuan. Satu namanya Salim, satu namanya Malika Sora. Baik, itu singkat saja, nanti setelah ibadah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, sharing lagi. Dan terima kasih sudah senantiasa majelis di tempat ini, juga Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Ayub, dan kita semua jemaat Tuhan di sini yang sudah senantiasa memberi kesempatan ruang bagi kita bersekutu bersama dan melayani dalam anugerah Tuhan. Nah, saya 28, 16 sampai 20 ini dengan tema kita bagaimana bisa mengerjakan yang mustahil bagi penuntasan amanat agung. Ya. Maka kita mau menuntaskan amanat agung, tetapi seakan-akan, terima kasih, seakan-akan mungkin bagi kita rasanya ini jauh atau berat atau sulit mungkin ya. Kemungkinan, mungkin kalau kita berpikir, bisa enggak saya ya menyelesaikan amanat agung atau melakukannya gitu. Nah ini masalahnya, kadang-kadang kita sudah melihat proyek makro Allah ini sebagai suatu yang begitu menakutkan atau berat ya, atau terlampau sulit. Maka saya mencoba untuk mengatakan kita melihat yang seakan-akan ini mustahil untuk penuntasan amanat agung. Tapi kita mau lihat isi hati Allah sebenarnya bagaimana. Karena sebenarnya di dalam ayat 20 yang kita baca tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tidak lepas hubungannya dengan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Nanti kita akan lihat pasal 5 dari ayat 25 dan seterusnya, ataupun bahkan ayat 18 dan seterusnya, bahkan sampai ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 5. Nah, ini adalah pesan dari Tuhan. Ya. Pesan yang dimaksudkan untuk membuka jendela. Ya. Jendela apa di sini? Kita bisa melihat jendela yang akan Tuhan sinari dengan cahayanya untuk pekerjaan Allah yang mulia. Untuk menjangkau banyak bangsa, suku, bahkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Terima kasih. Luar biasa perhatian jemaat Osaka, Subarasi. Itsumo kansashimasu. Baik. Dan itulah dia, Tuhan selalu
memakai bukan hanya para nabi, rasul, tapi juga murid-muridnya dan juga secara khusus juga kita umat Tuhan yang percaya, yang sudah dikaruniai iman. Maka kita melihat di sini bahwa ini pesan yang penting ya. Dan di dalam pesan ini ada strategi yang Allah sudah siapkan untuk mempercepat penyebaran dan semangat akan supremasi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Supremasi, tahu ya supremasi ya? Allah kita Yesus Kristus akan menguasai dunia ini ya. Nanti kita akan lihat juga di bagian ayat 17, 18, 19 ya. Betapa kuasanya sudah dinyatakan dan semua kuasa ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tadi pujian kita sudah menggambarkan hal itu. Nah, kita ingin rindu dan Tuhan juga lebih lagi dengan kebangkitannya itu. Karena Yesus bangkit sebelum naik ke surga, Yesus menyatakan ini kepada para murid sebagai satu tugas yang penting ya, sebelum dia naik ke surga. Nah, firman yang kita terima, firman yang kita baca, ya akhirnya kalau kita menyadari ini adalah isi hati Allah dan ini adalah proyek Allah, strategi Allah untuk menjangkau orang-orang berdosa. Tadi juga Nas dalam pengakuan dosa dikatakan bahwa Tuhan kita ingin kematian orang fasik, gitu ya. Nah, mungkin ada yang kita merasa, apakah saya bisa menjangkau, apakah saya layak, apakah saya mungkin menjadi alat Tuhan, ya, quote unquote. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan, maka kita akan makin ingin makan firman Tuhan gitu loh. Makan dengan Tuhan, perjamuan dengan Tuhan. Melahap firman Tuhan ini seperti apa? Seperti orang yang kikir ya, yang bersukaria atas emas gitu. Orang yang lagi nggak mau bagi-bagi emas ya istilahnya begitu ya. Bukan berarti kita nggak menginjili dengan firman ini, tidak. Tapi artinya kita ingin mengecap dulu banyak apa yang Tuhan mau, apa yang ingin Tuhan nyatakan dan bagaimana saya harus mengaplikasikan, mengimplementasikan firman Tuhan ini di dalam hidupku sebagai student, sebagai pekerja dalam medis atau sebagai kenkyusa, ya, researcher atau mungkin juga sebagai guru, dosen, bahkan juga sebagai hamba Tuhan dan bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, ya, bahkan sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada saat ini kita dimanapun berada. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang coba untuk nyatakan melalui keberadaan kita di negeri ini secara khusus. Maka kita semakin akan dibuat rindu oleh Tuhan. Kalau sudah mengerti isi Allah, visi misi Allah ini atau amanat agung yang luar biasa ini, kita akan semakin ingin merintis gereja baru. Tanda kutip gereja bukan bicara hanya gedung ya. Ya, ini bukan tatemono saja. Kan kalau udah bilang gedungnya susah, kami aja Pak tahen Pak kalau di Osaka gitu, apalagi mau bangun di sana sini misalnya begitu. Bukan itu maksudnya, tapi tubuh Kristus gitu ya. Orang-orang percaya, orang-orang bertobat, dengar firman Tuhan, dengar Injil, bertobat. Maka seluruh kota, seluruh negara kita akan rangkul, kita akan raih untuk bergabung dalam pekerjaan Tuhan yang makro ini, project yang bukan hanya mega ya, bahkan mighty gitu ya. Nah, tapi yang paling radikal ini dia, ini menjadi tantangan buat kita. Apakah kita betul-betul semakin rindu ingin terlibat dalam pekerjaan misi? Bahkan bukan hanya terlibat berdoa, terlibat menyokong dan sebagai mendukung. Nanti dalam seminar singkat kita akan sedikit lebih singgung hal itu. Tetapi mau terjun untuk suku-suku terabaikan dan bangsa yang terbelakang yang belum pernah mendengar berita yang paling mulia, paling indah, yang paling nikmat, paling manis di dunia. Yaitu berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Tidak mengenal Kristus. Mereka terbelakang bukan hanya secara teknologi atau science atau culture, tetapi mereka terbelakang segala-galanya. Tidak punya harapan, no hope gitu ya. Hiboganai. Hibogarimasen. Jadi terbelakang tanpa Injil. Siapa yang mau menyelamatkan mereka? Ya kan? Maka ada pujian dulu, mungkin tahun 90-an kalau saya nggak salah. Mereka perlukan gitu ya. Mereka membutuhkan kita, bukan hanya doa, bukan dana kita saja, tapi juga kita yang memang betul-betul ingin datang, menjangkau, ingin memberitakan isi hati Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang tadi kita sudah katakan, ini betul-betul nikmat buat saya makan setiap hari dengan Tuhan, dan saya kecap terus ya, bersukacita seperti emas yang tidak habis-habisnya, bahkan dikatakan juga seperti madu ya, yang tidak akan pernah berubah rasanya, manis terus. Ini dia. Maka selanjutnya, dengan demikian Yesus sudah menunjukkan bahwa kalau kita ingin terlibat,
kita ingin melanjutkan karya Kristus di dunia ini, karena Yesus tidak kelihatan lagi secara fisik, ya, Yesus sudah bangkit, naik surga, memberikan Roh Kudus kepada kita, mengaruniakannya, maka pekerjaan yang kita kerjakan, apapun tugas kita, apa jabatan kita, level kita, segala uang kita bagaimanapun, mari kita ingat bahwa Tuhan ingin kita semua mengalami kuasa yang sudah Tuhan berikan. Yaitu tadi dikatakan firman Tuhan, semua kuasa di sorga dan di bumi. Setelah Yesus bangkit, sebelum pergi, Yesus memberikan tugas akhir bagi para murid. Karena dia sudah menunjukkan bahwa semua kuasa di sorga dan di bumi sudah ditaklukkan dengan kebangkitannya. Dan nanti dia naik surga mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid. Waktu itu tinggal 11 rasul dikatakan ayat 18. Dan ke-11 rasul itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Gitu ya. Karena mereka sangat bingung mendengar kabar, wah, di kubur itu tidak ada Yesus lagi. Kemana Yesus pergi? Gitu ya. Ternyata dikasih tahu Magdalena, nanti Yesus akan ke sana. Lebih dululah kalian berangkat. Dan Yesus sudah ada di sana. Ayat 17 mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi, nah di sini masalahnya. Tapi tidak semua menyembahnya, beberapa orang ragu-ragu. Ini benar nggak Yesus yang bangkit, gitu ya? Benar nggak dia ini Yesus yang betul dulu menjadi guru mereka, menjadi orang pribadi yang mereka agungkan. Nah, ini menjadi satu situasi yang sangat bertentangan. Yesus melihat kok mengapa mereka tidak langsung cepat bersuka cita dan bangga dan bermegah dengan kebangkitan Kristus. Di tengah tantangan itu, di tengah dilema itu bagi para murid, malah Yesus di ayat 18 mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Jadi ini sungguh-sungguh istilahnya penegasan dari Kristus Yesus bahwa kalian tidak usah ragu lagi, tidak usah bimbang lagi. Ya. Sebenarnya mereka harus melihat, disinilah Tuhan membuka jendela apa? Jendela kekuasaan, gitu ya. Kuasa Yesus yang sudah bangkit, ya, puncak dari kebaikannya. Dia itu baik, gitu. Artinya baik apa? Mereka para murid yang tadinya juga menyangkal, ragu-ragu seperti Thomas, apalagi seperti Petrus, apalagi. Tapi Tuhan tetap mengatakan mereka, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetap dijadikan partner dalam pekerjaan Allah yang dahsyat itu, yang luar biasa itu. Tidak ada yang dibuang di antara para murid. Tidak ada yang Tuhan ingat-ingat, wah Petrus kamu dulu pernah menyangkal saya 3 kali. Ah Thomas kamu minta tanganku untuk dilihat, lambungku juga, gitu ya. Nah itu kenyataan mereka sebenarnya tadi sudah takut. Kalau bertemu Yesus di bukit Galilea ini, ya bagaimana gitu ya. Apakah kami akan dihukum dan sebagainya. Ya, ada para wanita juga tadi khawatir. Wah Yesus udah bangkit pasti akan mencari murid-muridnya mananya yang tidak membela dia gitu ya. Tidak membantu dia waktu kematiannya, atau tidak mengkafani misalnya, atau juga lari waktu Yesus sudah dikubur misalnya. Mengunci pintu, mereka sembunyi. Bisa jadi secara logika manusia mungkin mereka punya perasaan, wah ini Yesus akan marah, murka kepada kami murid-muridnya yang tidak setia. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwa walaupun dalam ada yang ragu, tapi Yesus memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Mandat yang luar biasa, amanat agung yang luar biasa. Maka disitulah amanat ini disertai dengan otoritas dari surga yang mulia dan menguasai semua yang ada di bumi kemanapun nanti para rasul pergi. Ya, coba kita bandingkan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9. Mari kita lihat di sana gambaran penugasan apa yang Yesus mau para murid juga kerjakan. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9. Kalau ada di screen bisa dimunculkan, tapi kalau ada di Alkitab juga tidak apa-apa. Mari kita sama-sama 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Artinya jelas kalau para murid tidak mau menjadi alat Tuhan,
maka ini akan terjadi bagi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Akan banyak orang yang akan kena murka, dihukum, dan binasa sia-sia. Jadi ini satu sangat luar biasa kepercayaan dari surga kepada para murid ketika mereka ada di Galilea tersebut, walaupun mereka hanya berjumlah 11 saat itu karena Yudas Iskariot sudah meninggal, ya. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Sudah dia sendiri mengambil jalannya. Nah, tetapi Tuhan mau kita menjadi duta besar, ya. Agent dari Allah sendiri, agent dari surga. Ya, ada orang yang senang jadi agen dari FBI, CIA, KGB, Mossad dan sebagainya. Tapi mari kita semua sudah menjadi agent sebenarnya, actually. Ya. Kita sudah menjadi duta besar dari Raja kita. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, bangkit untuk kemenangan, keselamatan kita, penebusan kita. Dan dia naik ke surga memberikan Roh Kudus menjamin kita sebagai miliknya yang tidak akan pernah berubah lagi. Ya, walaupun dunia berubah. Maka jangan kita lihat sepintas biasa saja ini struktur di dalam ayat 18 sampai 20. Ya, ini sungguh indah dan sangat-sangat radikal sekali. Ya, walaupun Yesus memang tidak sedang marah atau tidak sedang betapa keras, tidak, tapi dia justru rindu, ingin, berharap dan tetap yakin mengingatkan kepada para murid dengan jelas bahwa di ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa, ya, kerinduan Tuhan semua bangsa menjadi muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Walaupun itu tidak otomatis semua bangsa jadi murid, harus mendengar berita Injil, harus merespon percaya, bertobat, minta ampun, baru dibaptis, gitu ya. Sebagai warga gereja mengakui saya percaya Tuhan Yesus, dibaptis dan seterusnya. Ya, atau CD misalnya dan seterusnya. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini, bukan bicara negara ya, secara politis ya, ada negara Indonesia, negara Amerika, negara Eropa yang lain atau negara Asia yang lain, bukan bicara itu. Bukan teritorial geografi, tapi semua etnis, semua ras, semua suku bangsa, semua bahasa, kita diutus Tuhan ke sana. Kelompok apapun juga. Ya. Dari kutub utara sampai kutub selatan, silakan. Kalau ada yang punya panggilan jelas, yakin dari Tuhan, monggo kerso, kata orang Jerman. Gitu ya. Silakan. Hanya Yesuslah kebenaran, karena tanpa ada Yesus yang membela mereka di depan hakim yang suci, Allah kita, maka mereka tidak mungkin lolos dari penghukuman. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari murka Allah. Nah, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, kembali kita baca. Wahyu 5 ayat 9, mari kita buka. Di sana sebenarnya anak domba Allah sudah mempersiapkan rencananya untuk orang-orang yang ditebus. Mari kita lihat. Wahyu 5 ayat 9 berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Ya, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, bangsa-bangsa, suku-suku nanti semua yang sudah datang kepada Tuhan Yesus, yang akan datang kepada Yesus, percaya, mereka dibeli, dikatakan. Telah membeli mereka bagi Allah, karena itu menjadi milik Allah kembali. Dan memang tetap milik Allah yang sudah diselamatkan, sudah dipilih, dipanggil, selamatkan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Tidak bicara teritorial. Tidak bicara lagi kamu di negara mana, paspornya apa. Di surga nggak diminta paspor nanti. Gitu. Di surga nggak dibilang, coto, zario ka demisite kudasai. Nggak ada. Ukes-ukesnya nggak akan tanya itu. Ya kan? Nggak akan ditanya. Juga nggak lagi perlu khawatir dengan kengko sindang. Hokeng gitu ya, kokuming kengko hokeng, sakai hokeng, ya kan, koyo hokeng, mau apa lagi tuh, terserah lah, kita semua punya hokeng di dunia ini, ya, mau mati juga orang punya hokeng, ya kan, nah itu masalahnya, tapi tidak lagi ditanya di sana, tidak lagi dituntut di sana, tidak lagi dipermasalahkan di sana, yang penting percaya Yesus, terima Yesus, engkau diselamatkan. Tuhan Yesus mengenal engkau dan seterusnya. Jadi sudah kita dipersiapkan paket yang luar biasa. Jadi diubah menjadi murid pengikut Yesus, percaya Yesus, menyembah Yesus, hanya taat sama Yesus, tidak ada yang lain. Ya. No excuse gitu ya, no chance untuk iblis yang lain yang berusaha menjatuhkan kita, tidak ada chance buat dia lagi. Ya. Maka Bapa sudah punya planning yang luar biasa. Ya, dari Kejadian kita tahu ada foto evangelium bahwa nanti keturunan dari perempuan itu akan meremukkan gitu ya kepala ular itu. Ya, Yesus Kristus. Maka putranya, anaknya menyelesaikan di kayu salib bagi kita.
dari rancangan Allah tersebut. Dan Roh Kuduslah yang meneguhkan iman kita, menguatkan kita pengharapan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Maka kalau doa Bapa kami kita kan benar kan? Bapa kami dalam surga terjadilah. Ya. Apa yang kehendakmu di surga terjadi di bumi. Bukan kehendak kita. Kalau orang Jakarta kan dulu berdoa aja gitu. Bapak gue yang di surga, lu tahu gue kan Bapak. Lu tahu permasalahan gue. Tapi kok tega banget sih? Gitu ya. Kok aku begini? Gitu ya. Itu orang Jakarta ya. Nape? Gitu ya. Itu pakai PPP. TTT karena Betawi gitu ya. Karena saya dulu tinggal lama di Tanjung Priuk gitu ya. Gaul di daerah-daerah The Bronx City. Antara orang-orang kumuh, preman, juga anak-anak terlantar. Ya, itu sudah pemandangan tiap hari, gitu ya. Tidak aneh. Bahkan pemuda-pemuda yang sudah sakau di pinggir jalan tiap malam kelihatan. Ya, kalau udah sakau ngomongnya nggak jelas. Kadang-kadang miris juga melihat mereka seperti generasi-generasi madesu, gitu ya. Masa depan suram. Ya, memang nggak mau sekolah, nggak mau dibentuk lagi, nggak mau lagi bangkit, gitu ya. Mereka hanya pasrah dengan hidupnya sedemikian. Nah, itu baru konteks Indonesia ya. Kita lihat sekarang bangsa-bangsa lain bagaimana? Perang, ya, kemiskinan, penyakit. Ya, ini pandemi belum paling parah loh ini. Ya, baru gelombang kedua, kita nggak tahu ada berapa gelombang ini. Ya kan? Nggak ada yang bisa menentukan. Walaupun Indonesia dalam 17 Agustus mendeklarasikan bahwa Indonesia yang menemukan vaksin pertama kali di Indonesia katanya. Di dunia. Wow, udah sempat viral tuh. Terus saya balas lagi di teman-teman juga di WA atau di Facebook juga. Kita berdoalah supaya ini vaksinnya benar-benar sudah teruji. Jangan akhirnya nanti justru malah menimbulkan penyakit yang baru. Ya. Karena Rusia, Amerika, dan negara-negara Eropa yang lain pun masih menguji coba. Ya. Belum berani mengklaim bahwa mereka sudah menemukan yang paten, gitu ya. Walaupun Jepang juga sudah berusaha mereka racing untuk hal itu, tapi belum berani mendeklarasikan. Nah, kita tahu bahwa Allah sudah punya master plan yang luar biasa nih. Kuasa apapun, pandemi apapun tidak akan bisa menggoncangkan visi misi Allah, amanat agung tersebut yang mau memakai kita muridnya. Karena apa? Ada janji yang sangat berharga di sana. Janji apa? Dikatakan tadi yang pertama, semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya. Maka pujian kalau kita Natal gitu kan megah luar biasa ya. Kemuliaan bagi Allah, malaikat bernyanyi. Gitu ya. Luar biasa kalau kita choir di sini semua jemaat Osaka ini berapa orang nih? 150 orang mungkin misalnya. Wah, gedung ini bisa goyang. Mudah-mudahan enggak runtuh gitu ya. Brrr, gitu ya. Nah itu, apalagi kalau seluruh Zain J3 ya, Godorehai gitu ya. Ibadah semua dari Kanto Kansa, dari Fukuoka sampai Hokkaido. Oh belum, Hokkaido. Baru kita Ibaraki ya. Ya, Tamani di Aomori. Tapi kalau semua itu luar biasa. Karena semua kuasa sudah dinyatakan, apalagi yang menjadi ketakutan kita. Ya, menjadi panik kita, ira-ira kita, simpai sugiri kita, apalagi. Ya, walaupun memang virus ini masih terus ada, berkembang. Dan mungkin akhirnya ada pandemi yang baru lagi. Lebih moto hidoi kamu siri Mas Engkero. Ya. Tapi jangan kita berpatokan kepada itu saja, mengacu kepada itu. Karena peganglah janji ini. Ini lebih berharga dari semua antivirus yang lain. Lebih berharga dari vaksin yang lain. Banyak teori-teori kalau katanya orang yang divaksin nanti ya dimasukkan chip, didata lagi, semua Kojin Johonya bisa dihack. Tahu dihack ya? Semua itu bisa diambil oleh siapa saja. Gitu ya, tergantung ahli IT atau enggak. Nah, itu masalahnya. Tetapi Tuhan sudah punya janji ini yang gak bisa dirampok siapapun juga. Amin. This is His promise for you and me. Ya. Receive ya. Take it. Don't leave it. Gitu ya. Kan orang Amerika bilang, take it or leave it. Lu mau atau enggak nih? Gitu ya. Itu kalau deal-deal dalam marketing kan. Ngegentak gitu kan. Mau enggak nih? Gitu. Seharga segini-segini ya. Dulu karena saya biasa di pasar ular kalau yang tahu dulu di Jakarta. Main gertak-gertakan sama tukang jualan semua gitu. Karena tahu itu semua barang-barang curian, tapi mereka jual harga tinggi, markup atau markup ya. Di markup 70%, bahkan 200%, 300%, langsung kita jatuhin, blok.
250% kita jatuhin. Baru mereka kaget, oh gitu ya. Jadi kalau orang nggak tahu nggak bisa. Nah, tapi kita punya janji ini yang kuat. Kita jangan digoyahkan. Apapun kondisi masalah studi kita, apapun kondisi masalah keluarga kita, orang tua kita, ya, apapun kondisi. Tadi seperti kesaksian juga saudara kita Insta, orang tua lebih dulu dipanggil. Ataupun juga kondisi kita di tengah-tengah Jepang yang dapat kita pressure, daigaku kita, profesor kita menekan, paper kita nggak pernah diterima, kita jadi tikus lab terus. Tahu ya tikus lab? Tahu, zettai wakaru desho? Wakatteru desho? Mau sono sensei ga atama itai hontoni. Ya kan? Mau ketemu aja udah gemeteran dulu. Ke toilet 10 kali mau ketemu lagi. Nah ini masalahnya. Jangan kita pegang janji ini. Dan kita pakai kesempatan studi, kesempatan untuk kita berkarya di negeri ini, bisa menjangkau siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan kita untuk mendengar amanat agung ini. Mereka bisa dikatakan jadi murid, mereka bisa percaya Yesus dibaptis, dan dikatakan mereka bisa menerima Roh Kudus juga untuk menjadi umat Allah yang rajani. Dan kedua, setelah menerima kuasa, ketahuilah ayat 20, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, sampai kesudahan zaman. Ya, bukan ya aku menyertaimu sampai COVID selesai ya. Ada nggak janji Tuhan gitu? Enggak. Sebelum ada COVID, janji ini sudah ada loh. Ya, sebelum nanti akan jadi akhir zaman bagaimanapun, ini sudah ada lebih dulu. Gitu ya. Sudah moto gitu ya. Sudah omu kasih kara. Kita kan kalau dengar legenda seneng ya. Atau dongeng ya. Omu kasih gitu ya. Mukasi toki. Mukasi ini gitu ya. Aru ojisang. Ya, atau siapa saja bisa. Tapi ini tidak, ini Yesus Allah yang hidup dari kekal sampai kekal, Alfa dan Omega. Ya, ini bukan hanya kimia, Alfa Omega gitu ya. Chemistry. No. Tapi kita lihat di sini bahwa ketahuilah, ya, mengertilah dan terimalah aku menyertai engkau, kamu semua, kita semua sampai akhir zaman. Semua kuasa sudah dikatakan milik Yesus. Ketika menerima Yesus, maka kuasa itu menjadi milik kita, bagian kita, diwariskan kepada kita. Maka itu memberi jaminan untuk misi yang luar biasa. Langkah yang luar biasa, strategi yang luar biasa. Lebih daripada strategi marketing, lebih daripada strategi empire yang manapun. Yang katanya sekarang juga pandemi ini adalah salah satu skenario dari kaum kapitalis misalnya, atau pemegang saham besar misalnya begitu. Silahkan mereka mau main dengan pandemi ini. Ya. Tapi nggak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Bahkan mungkin mereka nggak kena pandemi, jantung langsung koitep. Nggak perlu COVID mereka. Iya kan? Tapi kita nggak usah berdoa kutuklah mereka, Tuhan. Hari ini Tuhan, supaya pandemi ini selesai Tuhan. Kalau dengkotnya udah mati, ini pandemi selesai kali Tuhan. Enggak. Tuhan izinkan berarti apa? Tuhan punya maksud di dalamnya. Supaya iman kita diuji. Engkau setia enggak? Ya kan? Lagi hima setia enggak? Amin. Isogashi setia. Oh, mochirong, Yesus sama mochirong. Isogashi dakara mochirong. Kansha yo mainichi. Subarashii kami sama, isogashi dakara lembur, jangyo ippai dakara, hontou ni. Sore ga ichiban ii desu. Ii kami sama desu. Ne? Atau ada sponsor, supporter, ya, beasiswa, ya, dan semuanya gitu ya. Teman-teman support semua dan sebagainya gitu ya. Orang tua heki-heki, senang-senang di Indonesia. Wah, nggak ada masalah lah pokoknya. Gitu ya. Apa itu yang paling ichibang i? Itu yang paling membuat engkau nyaman? Tidak. Karena misi ini akan membuat kita harus lepas dari comfort zone. Tahu ya, comfort zone. Kenyamanan kita. Nah, ini sekarang kita sedang digodok Tuhan nih. Yang katanya, oh saya mau ke Jepang. Oh saya mau hidup di negara yang seperti itu. Saya ingin berjuang, saya mau fight. Gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi. Gimana nih Tuhan? Dosuru. Dareka. Ya. Tas kita kudasai. Enggak datang ke Tuhan. Enggak beribadah, enggak bersekutu, enggak melayani, enggak mau menyembah. Dan ingat, aku menyertaimu. Everywhere, anywhere. Doko demo, doko itemo, dona attemo, dona kurusi demo. Bukan hanya kurus. Ya kan? Bukan hanya sampai kurus, tidak. Dona kurusi demo, dona kanasi demo, dona serai demo. Gitu ya. Kalau serai masih enak bisa buat bumbu. Kalau serai dibilang, itu apa? Enggak ada lagi harapan. Ya.
Lagu Indonesia kan begitu. Hilang permataku, hilang harapanku, yang kupupuk sejak dulu kala. Di mana hatimu berada? On my account, on the bank. Right? Hatiku di situ Tuhan. Ketika account di bankku habis, kiriman dari orang tua tidak ada lagi. Ya kan? Arbeito sudah kurang. Dan juga negara ini tidak memberikan lagi yang 100.000 kedua. Is God really here? Is Jesus really live for me? Ya kan? Orang Indonesia aja nggak pernah ngelihat 100.000. Jangankan 100.000, sengeng aja mereka nggak lihat. Lah kita di sini, oh tarinai. Nah ini gak tarinai. Apa yang kurang? Nih janji Tuhan, mote lipana yakusoku da yo. Zehi minasan. Zehi totte kudasai. Kansa shite kudasai. Go simpan aku. Itu yang Tuhan tunjukkan. Aku menyertaimu, memberi harapan bahwa engkau dapat melakukannya. Bukan ini kampanyenya si Obama lagi ya. Yes, we can do. Ya, no, bukan. Atau juga Trump nanti ya. Amerika fasto. First maksudnya. Kan begitu ya. Amerika fasto. Ya, saya juga bingung. Fasto? Iya. First. Oke. Amerika has to be number one. Gitu ya. Menjadi negara adidaya superior. Gitu ya. Untuk yang inferior. Atau diinferiorkan. Itu yang bisa jadi. Maka kita melihat di sini, apa sih yang sebenarnya Tuhan berikan begitu mulia dan indah ini? 2 Timotius 4 ayat 7, mari kita bandingkan. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita kembali melihat 2 Timotius 4 ayat 7. Sama-sama. Firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Di ujungnya kita bertanding sekarang ini di dunia. Kita berperang dengan kedagingan kita. Kita berperang dengan pandemi. Tetapi di ujungnya barang siapa setia akan diberikan mahkota kehidupan. Itu dalam Wahyu 2 ayat 10 juga dikatakan. Dan ini Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Karena ini di waktu Paulus akan meninggal dan karena dia penganiayaan yang sangat berat. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Tidak ada yang istilahnya he's got nothing to lose. Paulus nggak ada kerugian apa-apa. Walaupun rusak tubuh segala macam, tidak ada. Karena gunung batuku adalah Tuhanku selama-lama, Yesus, batu karangku. Gitu ya. Kalau kita mengingat maksud tersebut. Maka disinilah kita semakin menyadari. Mari isilah dunia ini dengan ajaran yang kita sudah terima dari Tuhan. Iman tadi. Apa yang sudah dijaga oleh Paulus yaitu iman. Memelihara iman. Iman yang kita miliki bukan untuk diri sendiri. Jangan simpan untuk diri sendiri. Jangan simpan hanya di bank uang kita, ya. Takut nanti, nanti ini belum tahu lagi gimana kerjaan ekonomi gimana, udah simpan aja biar aja berbunga, makan bunga terus. Gitu ya. Ya mungkin orang ada yang berpikir seperti itu lebih enteng, ya. Tapi gimana orang yang bisa makan bunga? Ya, lihat uangnya aja nggak ada. Dia mau makan bunganya gitu ya. Itu kan para kaum investor dan sebagainya yang bermain seperti itu. Nah, kita lihat di Kisah Rasul pasal 5 ayat 25. Bahwa para rasul ketika melaksanakan amanat agung ini, mereka mengalami hal yang sangat luar biasa. Coba kita bandingkan Kisah Rasul. Pasal 5, ayat 25. Firman-Nya, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dan kabar. Lihatlah orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Mereka mengajar orang banyak. Udah pernah dimasukin penjara. Jangan lupa tadi bahwa kuasa di surga dan bumi sudah menjadi milik mereka. Jadi penjara apapun tidak bisa menghentikan mereka. Mereka keluar dengan pertolongan Tuhan dan malaikat Tuhan. Mereka di dalam bait Allah mengajar kembali nama Yesus. Nama Yesus gitu ya. Tetapi diketahui lagi oleh imam kepala dan mereka dibawa masuk lagi penjara. Nah ini dia luar biasa aja pergumulan hidup mereka. Ayat 28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Maksudnya darah Yesus. Dan mereka sebenarnya sudah sadar, mereka juga menghukum Yesus gitu ya. Mereka sudah menganiaya Yesus, tapi nggak mau mengakui gitu ya.
Mereka tahu mereka sedang ditunjukkan dengan hal itu, bahwa Yesus diadili, dianiaya oleh bangsanya sendiri, umatnya sendiri, begitu. Tapi mereka menolak itu, tidak mengakui. Maka ajarlah, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, semua bangsa, semua suku. Ya, mari kita belajar untuk sadar bahwa kita juga seharusnya, selayaknya punya keinginan seperti Rasul Paulus juga untuk semua orang-orang, semua para rasul juga rindu, semua umat mendengar nama Yesus, percaya dan diselamatkan. Itu tadi dari nas pembimbing yang akan menjadi topik seminar kita, singkat kita nanti sebentar. Di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Siapa yang bisa pergi? Siapa yang akan pergi? Kalau tidak ada yang pergi, tidak ada yang bisa mendengar berita keselamatan tersebut. Tapi hasilnya, walaupun ada banyak air mata, ada banyak penderitaan, lihat hasilnya. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, masih Kisah Rasul pasal 5 ayat 42. Dan di rumah-rumah, ya tadi saya katakan gereja bukan harus tatemono yang megah yang luar biasa. Di rumah-rumah, jadi jangan minder kalau PA di rumah, PA di Rio, asrama, PA juga mungkin dia di tempat yang disewa dan yang lain yang sederhana, enggak apa-apa, atau di koen mungkin. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi non-stop, nggak pernah berhenti memberitakan Yesus, mengajarkan apa yang sudah mereka terima dari Yesus. Ya, jadi blessed to be blessed, gitu ya. Aku sudah diberkati, aku sudah diselamatkan, aku sudah dilimpahi berkat, maka aku mau mencurahkan, aku mau mengalirkan, ya, nagare Suryoni, gitu ya, seperti sungai mengalir, ya kan? Kita senang kan kalau ada sungai mengalir. Kalau sungainya diam aja aneh kan? Ini sungainya kemana ini arahnya, gitu ya? Kalau mengalir kan bagus, ada ikan yang hidup, kehidupannya bagus. Tapi saya pernah mandi Bapak Ibu, saudaraku, di tempat pelayanan, di kampung, di pedalaman, dan kolam itu tidak pernah bergerak airnya. Ya, walaupun mungkin ya oke lah ada sedikit rembes-rembes ke tanah gitu ya. Tapi yang bergerak adalah semua itu ternyata limbah dari rumah. Saya baru tahu. Itu limbah dari rumah jemaat ya. Limbah dari rumah orang kampung, entah cuci piring, cuci pakaian mungkin, yang lain-lain lah pokoknya. Jadi itu di semua udah jadi kopi susu di sana. Ya, tapi ya dengan berdoa dan berkata Tuhan, aku hambamu, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Aku bukan Bunda Maria tapi ya. Ya, tapi maksudnya saya katakan Tuhan, ya udah, kalau memang ini yang harus saya alami, saya akan masuk. Gitu ya. Nggak ada tempat mandi di mana-mana, gitu ya. Dan mereka tidak punya kamar mandi. Ya, mereka tidak punya toilet yang khusus seperti kita di sini. Wah, log sekali. Ya. Ada perempuan laki-laki, ya, laki-laki perempuan dipisahkan ya. Di sana terserah sakarap dewe. Pilih tempat di mana aja, ya kan? Yang penting bawa obor sama kentung. Ini modalnya. Kenapa yang datang? Ya itu dia. Sebangsa itulah. Dan teman-temannya. Gitu ya. Bukan hanya babi. Antek-anteknya juga ada. Dari yang kecil sampai yang begini-begini. Ya. Kalau wanita sangat tahen. Makanya nggak dikasih yang wanita melayani di tempat-tempat begitu. Berbahagialah engkau kaum wanita. Ya kan? Tetapi bukan masalah gender di sini. Panggilan atau komitmen kita bahwa aku menyertaimu, dan dikatakan tadi bahwa semua orang yang mendengar, begitu kita melihat mereka mendengar Injil, walaupun setelah mandi gini, aduh kok masih bau berminyak, lengket rasanya, bahkan disuguhi minuman pun dari sungai yang nggak bergerak itu airnya. Gimana? Hanya bisa tumpang tangan, Tuhan berkati air ini. Nggak seperti air itu Tuhan atau air ini. Suara sih Korea. Gitu ya, sugoi Korea. Untuk nih. Ya kan? Aqua Indonesia yang katanya begitu-gitu aja masih lebih bersih. Ya jangan dibanding inilah, jangan Maketa ya Indonesia no Aqua. Tapi masih dikatakan inilah dari Tuhan, anugerah dan kesempatan untuk memberitakan kasih itu tak sebanding dengan ini itu yang tadi bagi kita iada, kita naik atau kowai dan sebagainya. Karena apa? Kita perlu mengajarkan dunia ini. Isilah dunia kita, isilah tempat di mana kita berada, isilah daigaku kita, isilah kampus kita, isilah asrama kita, isilah kamar aparto kita, dan keluarga kita, teman, saudara kita, dan sebagainya. Bahkan kalau ada enemy sekalipun, teki kita. Ya. Oh, jangan harap Pak, syukur kalau dia mau gue tegur. Ya kan?
Aku doain aja udah cukup Pak, udah cukup deh. Jangan sampai dia selamat. Makin jadi makin gila dia kalau selamat Pak. Nah ini udah aneh kita berarti kan. Kita menjadi sombong rohani. Ya. Apa bedanya kita dengan mereka yang seperti itu dong? Kita anggap ini dia orang jahat, orang gini dan segala macam. Kita ternyata Tuhan pakai untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Kita nggak bisa menjustify atau langsung menghakimi. Kalau Tuhan mau selamatkan dia, ya siapa yang lebih setia nanti kelihatan nih. Yang awal bertobat, main-main, akhirnya hilang kesadaran misalnya. Tapi yang dia tadinya gajul-gajulan, tiba-tiba sadar dia. Oh dia lebih majime dari kita bagaimana? Nah ini kita harus mawas diri. Mawas diri. Kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Ya kan? Waspadalah. Hari-hari ini ada kata firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Maka kita harus dengan seksama. Nah, Efesus 4 ayat 11 dan 14. Di sana dikatakan bahwa kalau kita tidak mengajar, kita tidak memberkati, kita tidak mempersiapkan, kita tidak memuridkan, maka yang terjadi kita akan menjadi anak-anak terus. Ya. Coba kita bandingkan Efesus 4 ayat 11 14. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 dan 14. Firman-Nya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita disiapkan Tuhan para pengajar. Hamba Tuhan, gembala, vikaris, pendeta muda, gitu ya. Mahasiswa praktek juga dan sebagainya untuk mengajar, membekali kita, gitu ya. Di training kita oleh Tuhan. Disiapkan untuk kita juga mengajar orang lain. Bukan artinya puas dengan self-satisfaction, gitu ya. Saya sudah puas Tuhan di Jepang. Oh puas, saya mendapat ilmu yang banyak, saya punya uang banyak, saya punya teman banyak, Facebook saya sampai lebih jebol 45.000 Tuhan. Ya akhirnya banyak virus. Sekarang lagi berkembang tuh di jemaat. Waduh jangan buka ya Facebook saya lagi kena virus gini. Ya temanmu kebanyakan kali. Dan semua di-add semua. Nggak di screening dulu dan sebagainya. Nah itu masalahnya kalau kita mengajar, artinya orang-orang yang memang butuh, yang penting, yang perlu, maka kita nggak akan tergoda dengan masalah-masalah media sosial. Kita nggak terlalu fokus ke sana, hati kita nggak galau di sana. Apapun berita dunia, kadang-kadang semua berita masuk di media sosial, kita jadi bingung, mau percaya yang mana. Beritakan saja yang utama ini, orang dengar percaya selamat, udah. Kita pakai waktu kita pakai uang kita pakai energi kita, pikiran, doa kita. Ya. Supaya gereja kita dan orang Kristen tetap terus ada pengajaran, tetap terus mengajar dan kembali mengajarkan, dimuridkan kembali memuridkan, multiplikasi gitu ya. Jangan hanya ikut multi level marketing. Pinter kalau presentasi hapyo, multi level marketing. Dari up sampai line, downline, upline, downline. Waduh, hebat semua itu. Think big gitu ya, pikir yang besar. Omset Anda sekian. Lah, ini lebih daripada omset. Ini hidup kekal, investasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus di ayat 20 tadi. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Terus. Ya. Maka melakukan untuk kita sekarang, Yesus sedang lakukan di ruangan ini buat kita. Melalui firman-Nya hari ini buat kita. Nanti kita lakukan di rumah kita, di apartemen kita, kepada orang tua kita baik via call, video call dan sebagainya. Yang penting jangan collect call. Nggak mau rugi kan. Penginjilannya harus berani berkorban gitu kan. Nah itu dia. Kita kadang-kadang pacaran aja hitung-hitungan kan. Sorry ya, pulsa gue udah habis. Sorry ya, udah 1 jam nih sama kamu doang. Wih, coba kalau gitu. Mas, masa sih segitunya mas? Wah, susah tahan mbak gitu ya. Susah bilangnya, udah gak pacaran lagi jadi gak tahu bahasa-bahasanya. Gitu ya. Susah mbak gitu, bukan pacaran namanya kalau mbak ya. Susah salah itu anaknya. Pokoknya gak mau repot, gak mau rugi dan sebagainya. Nah ini untuk proyek Tuhan. Ya, jadi kita harus siap, all out, all in, all round. All you can do it. Ya, itu table round. Pizza dulu pernah saya jadi table manner untuk pizza. All you can eat, all you can do it gitu ya, dan sebagainya macam. Itu grupnya. Nah, Allah memanggil menugaskan kita, para guru, para pengajar untuk semua bangsa. Maka kita juga harus menjadi guru. Enggak harus
tamat daigaku mana, nggak harus tamat S1, 2, 3. Yang penting sudah bertobat, mengenal firman, sudah belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, dibekali dan memuridkan orang lain. Ya. Nggak harus yang orang muda atau orang tua pun, siapa saja. Ya. Nendre tidak ada pemisahan. Nah, kita menjadi guru untuk gereja-gereja global. Di Jepang saat ini, nanti kita kalau ditugaskan di Amerika, suco kemana lagi, ya. Tapi jangan suka senang suco terus, lupa keluarga, lupa pasangan. Ya, nanti nggak mau melaksanakan amanat agung, penuhilah bumi ini. Yang ada jalanilah bumi ini. Ya kan? Traveling always, ya kan? Challenging, ya. Dulu mimpi saya seperti itu sebelum jadi mau naik Mount Everest, nggak kesampean sampai sekarang. Nggak sampai, saya nggak marah sama Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, yang penting aku sekarang sudah bisa menjangkau orang-orang lain yang tadinya aku nggak tahu dari suku mana, bangsa mana, ketemu di Jepang ini, betul? Kita nggak perlu jauh-jauh ke negara mereka yang datang ke sini. Ada orang Filipina, orang Peru, orang Brazil, orang Jepang, ya jelas orang Jepang ya di sini. Ada orang suku ini, suku itu, ya. Dan mungkin juga etnis-etnis yang nggak pernah terdengar. Nah, inilah yang sangat indah. Maka ajarlah. Implikasinya buat kita apa? Untuk melakukan itu di situ apa? Menjaga, melaksanakan, menjalan, mematuhi. Ini dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya to reserve, gitu ya. Bahkan di Indonesia itu tidak jelas gitu ya, melakukan. Tapi bagaimana? Ternyata harus patuhi, menjalankan, dan menjaga perintah itu. Semua yang telah diperintahkan Tuhan. Jadi bukan hanya kisi orang-orang kita ajarin, nih ini loh, ini datanya ya. Gampang aja kalau gitu copy paste gitu ya. Gampang aja kasih flash disknya gitu ya. Filenya tidak, tapi sampai mereka menerima. Yesus itu siapa? Ya. Yesus itu Tuhan bagi mereka. Kenapa? Iblis juga kenal Tuhan Yesus. Iblis tahu Tuhan Yesus dan dia memakai data-data itu semua, tapi dia nggak percaya kepada firman. Ya, betul kan? Iblis seperti itu, dia pintar memutarbalikkan fakta. Gitu ya. Orang sana bilang batowo. Ya kan? Atau putar balik. Itu pintar, itu iblis gitu ya. Nah, masalahnya seperti itu. Sebaliknya Yesus berkata, ajarlah mereka sedemikian rupa sehingga benar-benar mereka berubah dan mereka taat. Itu goalnya, gitu ya, puncaknya. Nah, maka implikasi bagi kita ini adalah perintah. Mere, tapi bukan mere dari Saco atau dari ABD Tori yang sudah lengser ke Prabon. Udah ada tahu ya beritanya ya. Kita doakan juga negeri ini. Bagaimana kalau ABD Tori lengser? Ya kan? Siapa yang akan ganti? Orang asing bagaimana? Kebijakan baru gimana? Masalah imigrasi gimana? Ya, itu dia. Maka ajarlah sebelum dunia ini akan habis lenyap, kita ajar. Mengajar mereka untuk menghasilkan apa? Mereka jadi guru lagi. Jangan hanya kita yang jadi guru. Lalu kedua, kita mempelajari, mengajar mereka untuk menemukan. Tadi saya katakan di awal, seperti emas. Menemukan, wah indahnya ya firman. Senang makan firman Tuhan, lahap dengan firman Tuhan. Bukan hanya makan-makan tiap hari gitu ya, senang, yakinkanku. Yakiniku maksudnya. Kan abis yakiniku, yakinkanku. Gitu ya. Bahwa aku mau membayarnya begitu. Dan seterusnya. Maka kita katakan kita harus menemukan ini. Jangan bergantung hanya habis nggak ada pendetanya, habis nggak ada senseinya, habis nggak ada ketua pemudanya, nggak ada majelisnya. Terus kamu nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan, nggak mau berbagi. Gitu. Nah ini dia. Kita harus siap untuk menemukan juga berkat firman Tuhan. Maka tiap hari renungkan firman itu. Menjadi harta, menjadi kekayaan, menjadi emas bagi kita. Maka kita harus menjadi guru yang bisa mengisi diri sendiri. Bukan berarti nggak perlu orang lain, bukan berarti nggak perlu dididik, bukan. Tapi kita siap tidak bergantung kepada para misionaris atau orang-orang pendahulu kita. Tanpa mereka kita udah kelabakan, hilang harapan, ya tidak. Nah itu dia. Maka inilah yang dikatakan kita mengajarkan yang sepertinya mustahil, rasanya berat untuk kita. Tapi kita sedang menaruh perintah, ya, sedang menaruh perintah Tuhan, bukan sedang menaruh hanya apa data di kepala orang, gitu ya. Tapi mengubah hati mereka agar patuh dengan senang hati, rela ya, bukan terpaksa. Ya Shogana kata Pak Pendeta begitu ya begitulah. Ya begitulah terjadilah, bukan begitu. Tapi betul-betul sadar, rela mau bertobat, rela mau melayani, rela mau menginjili, rela mau diteguhkan pernikahan kudus. Enggak Shoganai, enggak karena kepepet umur, enggak gara-gara ya habisnya udah itu dan ini misalnya. Bukan, tapi rela sadar mau dibentuk. Maka kalau begitu, kita di dalam awal kita mungkin berpikir, ya Yesus manggil kita ini melakukan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Pasti nggak pernah berhasil.
Jangan lupa ayat 20 tadi. Itulah yang dikatakan banyak perintah Tuhan memang. Kalau kita baca Injil saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun banyak perintah Tuhan di sana. Tapi kalau kita mau rangkumkan, ada 7 perintah Tuhan yang sangat indah. Engkau harus lahir kembali. Datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Percaya kepadaku karena aku sumber air kehidupan. Dan bertobat dari semua keangkuhanmu. Jangan percaya pada dirimu sendiri dan dosamu. Kasihilah aku di atas segalanya karena aku memuaskanmu. Dan kemudian dengarkanlah aku. Firmanku adalah kehidupan. Tinggallah dalamku seperti pokok anggur, akan engkau hidup berbuah banyak, lebat. Nah ini dia. Maka setiap perintah sebenarnya imperatif itu di dalam Injil juga, itu sebenarnya kita tidak mampu lakukan. Ya sebenarnya. Tetapi Tuhan tahu kita tidak mampu, lemah, tapi Tuhan pakai kuasanya yang dinyatakan melalui Roh Kudus kepada kita, dan kita hanya mematuhi untuk mengajarkan itu kembali kepada orang lain, mereka supaya sadar. Karena itu dikatakan datanglah padaku, percayalah, dengarkan aku, hargai aku, tinggallah di dalam aku menghasilkan buahmu. Bukan kamu yang menghasilkan. Maka dikatakan kalau kita percaya Tuhan jangan ada yang berbangga, karena itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang bangga pada diri sendiri. Jangan istilahnya selfie diri sendiri gitu ya, cinta diri gitu ya. Nah, inilah jadi penghujung perenungan kita. Tuhan telah bekerja di antara saya dan Anda semua, saudara-saudara semua, untuk mempersiapkan kita menghadapi message ini. Ya, ini yang dibutuhkan dunia sekarang ini. Pandemi membuat orang sekarang udah kehilangan harapan. Anak-anak muda jisatsu dulu. Ya, orang-orang tua umur 70 ke atas udah sangat-sangat rentan sekali. Tapi inilah yang akan membuat mereka hidup selama-lamanya. Janji yang kekal. Janji yang manis. Ya, pujian itu mengatakan janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Betul? Ya kan? Enggak lagi. Mau dunia goncang-gancing pun tetap teguh. Dia menggerakkan hidup kita, mengeluarkan kita dari situasi nyaman tadi di awal saya katakan. Comfort zone kita digoncangkan Tuhan. Ya, yang biasa kita anak mama, anak papi, anak bobo. Apalagi musim dingin. Aduh dingin. Enggak mau keluar, sensei datang. Shigoto shiro yo. Hayako kita yo. Ya kan? Tapi tidak. Kita sadar, kita tahu walaupun aku tak nyaman di Jepang ini, walaupun banyak pressure, tekanan, tidak menjanjikan situasinya, tapi Tuhan sedang mengerjakan perkara yang mulia bagiku di dalamku dan untuk kemuliaannya. Maka kita sudah disiapkan Tuhan dalam strateginya. Kita sudah diajar Tuhan dari firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan kita beribadah, belajar firman PA dan sebagainya, seminar dan sebagainya, atau retreat dan sebagainya. Dan sekarang siaplah untuk keluar. Bukan berarti maksudnya kabur semua. Tidak, berarti berani untuk memberitakan. Sampaikan, bukan hanya bersaksi di gereja, ya, tapi sampaikan. Mungkin di rumah kita, di aparto, atau teman, atau di media sosial kita yang orangnya aneh-aneh. Sampaikan saja, kamu harus dengar firman, kamu harus percaya Yesus. Kalau enggak hidup kamu enggak akan tenang, dan seterusnya. Maka kita sampaikan, terserah mereka terima atau tidak, itu urusan belakangan. Tuhan yang akan berkuasa pada hidup mereka. Maka dikatakan, ataukah engkau memiliki keinginan untuk membara, untuk semakin diajar lagi, makin haus. Yang tadinya pelayanan main-main, yang tadinya nggak mau ibadah ya setengah-setengah hati, yang tadinya harus seperti lagu sekolah minggu, didorong-dorong mengapa tak mau datang, tunggu ditendang baru mau datang, mungkin begitu. Nggak harus gitu, nggak harus pendeta telepon-telepon dan gedor-gedor pintu atau cari sampai jadi hansip tiap malam. Oh dia ada di sana, oh dia ada di sana, nggak usah. Tuhan yang pasti menggerakkan hati kita kalau kita mau peka pada suara firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi guru, mengisi diri kita dengan firman Tuhan yang menjadi kehausan buat kita. Dan membekali orang lain juga yang butuh itu. Maka motivasi buat kita semua. Sebagai kesimpulan penutup. Ingat, motivasi buat saya dan kita semua. Yaitu engkau tidak akan pernah sendirian. Kita tidak akan pernah sendirian dimanapun. Di Jepang pun, di negara manapun. Dalam situasi apapun. Dan engkau tidak perlu melakukan ini sendirian. Tadi yang saya katakan di dalam tema kita, sepertinya mustahil menuntaskan amanat agung ini. Ingat, bukan lagu dunia ya, you were not alone, bukan itu. Ya. Tapi engkau tidak sendirian. Anata wa hitori buchi diwanaku. Yesu sama totomo ni imasu. Ides ka minasan. Kansha suru, gitu ya. Subarashi koto. Dia selalu menyertai kita sebagai sahabat. Ya, jadi ingat, Roh Kudus itu bukan sebagai pengamat. Udah tiap hari kita diamati sensei. Chanto shikoto.
Ripoto, perawat, can you say, bikin, ya, Sigi, atau segala macam. Itu udah capek kita diamati tiap hari oleh Kaisa, oleh segala macam ini lembaga. Tapi Roh Kudus untuk menjadi penolong, sahabat buat kita. What can I do for you? Itu yang Roh Kudus katakan. What can I do for you? I want to help you, dan seterusnya. Kristus berada di dalam kita dengan apa tadi dikatakan kuasa surga yang sudah dinyatakan kepada kita. Maka Kristus akan selalu berada di atas kita dengan otoritas yang mulia. Inilah keindahan dari firman Tuhan pada hari ini buat kita. Jadi mari kita mengerjakan sesuatu yang sepertinya impossible, yang mustahil. Mari kita kerjakan bersama Tuhan untuk menuntaskan semua proyek Allah yang mulia tersebut. Mari kita tundukkan kepala kita.